Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21 hanya boleh melayani dirinya saja di tempat tidur. Setelah hari itu, semua berjalan seperti sedia kala. Elsa tak lagi menerima teror misterius. Sebab Zian dan Willy benar-benar melakukan penjagaan ketat di rumah. Dan tidak memberi celah kepada siapapun untuk menjangkau Elsa. Adik bungsu trio Askara itu bahkan dikawal saat berbelanja atau mengunjungi tempat umum. Kini, Elsa dan Willy sedang berencana untuk memiliki seorang anak, mengingat tantangan menyebalkan yang diberikan oleh Wira dan Marcel kepada Willy untuk membuat Elsa hamil secepatnya. Tentunya Willy pun tidak mau kalah dari dua temannya itu dalam membuat adonan kecebong. Setiap malam menjelang tidur ia akan menghajar Elsa habis-habisan dan melanjutkannya saat baru terbangun dari tidurnya. Laki-laki itu bahkan melarang Elsa melakukan pekerjaan apapun dan hanya boleh melayani dirinya saja di tempat tidur. Pagi itu, dengan penuh semangat, Willy kembali menjalani rutinitasnya. 2 bulan sudah usia pernikahannya dengan Elsa. Laki-laki itu sedang membaca dengan teliti rekam medis salah satu pasien bayi yang lahir melalui operasi caesar dan akhirnya tidak tertolong karena kondisinya memburuk beberapa hari lalu. Suara ketukan pintu yang terdengar tergesa-gesa membuyarkan konsentrasi Willy. Seorang petugas kemudian masuk ke ruangannya dengan wajah panik. "Dokter, maaf, saya mengganggu Anda." "Ada apa?" tanya Lee kepada pria itu. Di depan ada puluhan keluarga pasien bayi laki-laki yang tidak dapat tertolong beberapa hari lalu. Mereka ingin menuntut keadilan. Mereka menuduh pihak rumah sakit telah lalai menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada pasien. Apa? Willy segera berdiri dari duduknya dan beranjak menuju jendela. Di bawah sana tampak puluhan orang sedang berteriak di depan lobi rumah sakit. "Baiklah, aku akan menemui mereka. Untuk sementara tolong beri mereka pengertian agar tidak mengganggu kenyamanan pasien lain dengan membuat keributan. Aku akan turun beberapa menit lagi." "Baik, dokter. Kami ingin keadilan," teriak beberapa orang di depan lobi rumah sakit yang sejak tadi ingin bertemu dengan pimpinan rumah sakit. Tampak pula beberapa petugas keamanan yang sedang mencegah beberapa orang yang hendak menerobos. Sementara Willy dan Marcel mempercepat langkahnya menuju sumber keributan itu. "Maaf Bapak Ibu, harap tenang dulu." Suara Willy memecah keributan. Sejenak suasana tampak lebih tenang dengan kehadirannya. Semua bisa dibicarakan secara kekeluargaan. "Kami hanya ingin pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit yang lalai dalam menangani pasien." Salah seorang pria memberanikan diri berbicara. "Iya, benar. Bagaimana bisa petugas kesehatan mengabaikan pasien dan akhirnya berakibat fatal?"
Seorang pria lain menyerukan hal serupa diikuti beberapa orang lainnya. Sehingga keributan kembali terjadi. Marcel menepuk bahu Willy kemudian berbisik. Sebenarnya apa yang terjadi? Nanti aku jelaskan, biar aku bicara dengan mereka dulu. Tolong tenang dulu, Bapak, Ibu. Enak saja kalian meminta kami tenang setelah kesalahan fatal yang kalian lakukan. Kalian pikir nyawa orang kecil itu tidak berharga, sehingga kalian mengabaikan pasien? Sepertinya keributan tidak terhindarkan lagi. Bahkan beberapa di antaranya hendak bertindak anarkis. Dengan terpaksa, para petugas keamanan mengamankan Willy dan Marcel, yang menjadi sasaran amukan massa. Will, sebenarnya apa yang terjadi? Willy dan Marcel berada di dalam ruang pertemuan. Sambil menunggu kedatangan beberapa stafnya, siang itu mereka akan mengadakan pertemuan darurat. Terkait isu kelalaian yang sedang hangat dibicarakan itu, aku juga tidak tahu pasti, Cel. Kau ingat, beberapa hari lalu ada bayi baru lahir yang tidak tertolong? Mereka menuduh petugas rumah sakit lalai menjalankan tugas. Alis Marcel mengerut. Setahunnya, pelayanan di rumah sakit milik istrinya itu sangat baik. Kelalaian seperti apa maksudmu? Tanya Marcel dengan nada sedikit mendesak. Ceritanya panjang, Marcel. Pasien atas nama Yani. Hari itu melakukan pemeriksaan USG di usia kehamilan 34 minggu. Menurut hasil pemeriksaan, harus dilakukan tindakan operasi hari itu juga. Karena kondisi bayi sudah sangat lemah dan detak jantungnya sulit terdeteksi. Saat pulang ke rumah untuk menyiapkan segalanya, katanya mereka mendapat telepon dari pihak rumah sakit untuk menunda jadwal operasi. Alasannya, jadwal operasi di hari itu penuh, dan mereka diminta datang 2 hari setelahnya. Jika benar mereka mendapat telepon dari pihak rumah sakit, bukankah itu memang sebuah kelalaian dari pihak petugas rumah sakit? Penundaan jadwal operasi, tapi siapa yang melakukannya? Aku juga belum tahu pasti siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Mereka yang bertugas hari itu saling melempar kesalahan. Karena itulah aku mau mengadakan pertemuan darurat untuk membicarakannya. Reputasi rumah sakit kita sedang dipertaruhkan. Aku baru saja mendapat telepon dari beberapa wartawan. Dan juga dari dinas sosial yang menanyakan kebenaran berita ini. Dan bagaimana kondisi bayi saat lahir? Saat lahir, bayinya masih hidup. Tapi kondisinya memang sudah sangat lemah dan tubuhnya membiru di beberapa bagian. Beberapa jam kemudian, bayi itu dinyatakan meninggal setelah menjalani perawatan di ruang NICU. Ya Tuhan, ini benar-benar sebuah kelalaian. Bagaimana bisa mereka melakukan penundaan operasi dalam keadaan darurat seperti itu? Bahkan dengan alasan jadwal operasi penuh. Iya, aku juga menyesalkan hal itu. Tidak apa kalau kemampuanku memimpin rumah sakit diragukan. Aku hanya memikirkan nasib pasien yang menjadi korban. Dan juga reputasi rumah sakit ini. Tenanglah, semoga ada jalan keluar. Beberapa saat kemudian,
beberapa staf mulai memasuki ruangan itu. Pertemuan berlangsung cukup lama. Sebab tidak ada pihak yang mau mengaku bersalah atas kejadian itu. Mereka saling melempar kesalahan. Sebagai pemimpin rumah sakit, tentu saja Willy lah yang paling bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan bawahannya. Sementara di rumah, seorang wanita yang menjadi asisten rumah tangga Willy dan Elsa terlihat sedang panik. Sudah beberapa kali Elsa keluar masuk kamar mandi, memuntahkan apapun yang baru saja dimakannya. Ia tampak berjalan mondar-mandir di depan pintu dengan gelisah. Beberapa saat kemudian, Elsa keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat. "Anda tidak apa-apa, Nona?" tanya Wina khawatir. "Tidak apa-apa, hanya mual dan sedikit pusing saja," jawabnya. "Apa jangan-jangan Nona sedang hamil?" "Aku tidak tahu, Wina. Aku baru merasakan gejala seperti ini sejak pagi tadi." "Mungkin hanya asam lambung, karena beberapa hari belakangan aku sedang tidak berselera makan." Wanita itu kemudian membawa Elsa kembali ke kamar dan membaringkan Elsa. Kemudian beranjak menuju dapur untuk mengambilkan air putih. "Apa ini?" tanya Elsa saat wanita itu memberinya sebutir pil. "Ini hanya obat lambung, Nona. Minumlah. Kalau Nona sakit karena malas makan, saya bisa dimarahi Dokter Willy." Elsa membenarkan posisinya sehingga kini bersandar di tempat tidur. Saat hendak meminum obat, tiba-tiba saja perutnya terasa mual kembali. Elsa pun segera berlari ke kamar mandi. Huek. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore ketika Willy baru tiba di rumah. Setelah mendapat kabar tentang Elsa yang sakit, laki-laki itu meninggalkan rumah sakit dengan tergesa-gesa. "Wina, di mana Elsa?" tanya Willy ketika tidak menemukan keberadaan istrinya. Yang biasanya duduk sambil menonton TV di sore hari. "Nona Elsa di kamar, dokter. Sepertinya sedang tidur." "Seharian ini Nona mual-mual terus." Willy segera beranjak menuju kamar. Dan mendapati Elsa sedang duduk bersandar di tempat tidur. Melihat wajah istrinya yang pucat, Willy mendekat dan duduk di bibir tempat tidur. "Sayang, Wina bilang kau muntah-muntah sejak tadi pagi. Kenapa tidak hubungi aku saja?" tanya Willy sambil membelai wajah pucat itu. "Aku tidak apa-apa, sepertinya hanya masalah lambung. Sejak beberapa hari belakangan aku merasa tidak berselera makan. Apa sesuatu mengganggu pikiranmu sampai tidak berselera makan?" "Tidak juga." Elsa menyandarkan kepala di dada suaminya dengan manja, lalu berbisik. "Aku sangat merindukanmu." "Aku juga." "Baiklah, aku periksa dulu." "Ya." Willy membaringkan Elsa di tempat tidur, kemudian mengeluarkan stetoskop dan juga tensimeter digital dari dalam laci. Ia menarik selimut yang membalut tubuh Elsa hingga batas pinggang, kemudian mulai memeriksa. "Semuanya normal," ucapnya sesaat setelah memeriksa denyut jantung dan tekanan darah.
Ia menyibak pakaian hingga batas dada dan mulai memeriksa area perut. Aku tidak apa-apa, kan? Tanya Elsa saat mendapati senyum tipis di wajah suaminya. Willy memasukkan kembali stetoskop dan tensimeter digital setelah selesai memeriksa. Tidak apa-apa, sayang. Lebih baik besok periksa ke rumah sakit saja untuk memastikan. Wajah Elsa mendadak terlihat khawatir mendengar ucapan suaminya. Biasanya Willy hanya meminta Elsa beristirahat di rumah saat sedang tidak enak badan. Namun sekarang, ia menyarankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Kenapa harus ke rumah sakit? Bukankah aku tidak apa-apa? Akan lebih akurat kalau ke rumah sakit. Tapi percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan membuat janji dengan Dokter Sandra. Kak Sandra, alis Elsa mengerut bingung. Artinya aku akan ke rumah sakit Kia? Kenapa bukan ke rumah sakit tempatmu bekerja saja? Willy hanya menyahut dengan senyuman. Tidak ingin jika Elsa sampai mengetahui masalah berat yang sedang membelitnya. Sehingga memilih membuat janji dengan Dokter Sandra. Sudah cukup teror yang dialami Elsa, yang sempat membuatnya depresi. Willy tidak ingin menambah beban pikiran sang istri. Pokoknya percayakan semuanya padaku. Semua akan baik-baik saja. Tangan Willy kini mengusap perut Elsa dengan lembut. Namun tiba-tiba senyum yang menghiasi wajahnya meredup. Saat mendapati sebutir pil di atas meja, melihat bentuknya saja, Willy sudah tahu obat apa itu. Misoprostol, gumam Willy sambil meneliti pil itu. Siapa yang memberimu pil ini? Wina, katanya itu obat lambung. Jawab Elsa santai. Memangnya itu obat apa? Ini memang obat untuk mencegah tukak lambung. Tapi jangan diminum, ya. Kenapa? Pokoknya jangan minum, El. Ucap Willy gemas karena sejak tadi Elsa terus bertanya kenapa. Malam sebelum tidur, Elsa sedang merebahkan kepalanya di pangkuan sang suami, sambil menonton film kesukaannya. Sementara Willy sedang memijat beberapa bagian tubuh istrinya itu. Sayang, mau makan sesuatu? Tanya Willy. Tidak, aku masih kenyang. Ayolah, makanlah sesuatu. Tadi kau makan sedikit sekali. Makan buah saja. Iya, baiklah. Akhirnya Elsa menyerah. Suaminya itu sangat suka memaksa. Pandangannya kini berpindah menatap wajah Willy dengan penuh cinta. Willy begitu memanjakan dan memperlakukannya seperti seorang putri. Kau tidak lelah memijatku sejak tadi? Tidak, aku suka melakukannya. Seperti ini sudah nyaman, kan? Willy memberi pijatan di lengan. Iya, sangat nyaman. Kenapa tidak buka panti pijat saja? Hehe, tidak mau. Aku mau jadi tukang pijatmu saja. Tidak lama berselang, Wina masuk ke dalam kamar dengan membawa nampan. Dokter Willy, saya membawa buah dan susu yang Anda minta. Letakkan di meja saja. Terima kasih. Wanita itu segera keluar dari kamar setelah meletakkan nampan di atas meja nakas.
Sementara Willy meraih piring berisi beberapa potongan buah yang ia minta, dan mengendus aromanya. Ia juga mencicipi beberapa potong buah dan juga susu, sebelum memberikannya kepada Elsa. "Kenapa kau selalu mencicipi apapun yang dibawakan Wina untukku? Memang kenapa aku tidak boleh mencicipinya?" "Bukan begitu, sayang. Aku merasa kita seperti hidup di zaman kerajaan kuno, di mana seorang pelayan akan mencicipi makanan untuk seorang raja atau ratu. Untuk memastikan makanan itu beracun atau tidak." Ucapan polos Elsa mengundang tawa Willy. Ia mengecup wajah menggemaskan wanitanya itu berkali-kali. "Anggap saja begitu." Lalu kemudian mulai menyuapi Elsa dengan potongan buah. Kita tidak boleh percaya kepada sembarang orang, terutama di masa-masa seperti ini. Segalanya bisa saja terjadi, kan? Aku bisa disembelih kakakmu kalau sampai lalai menjagamu. Aku mulai merasa kau dan mereka sama berlebihannya dalam menjagaku. Seperti biasa, Willy menyahut dengan senyuman. "Buka mulutnya," ucapnya sambil menyodorkan sepotong buah. Pagi menjelang, Elsa sedang bersiap-siap untuk berangkat ke rumah sakit. Tempat Dr. Sandra bekerja untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya Willy telah membuat janji dengan sedikit memaksa. Dan cenderung mengancam, sehingga mau tidak mau, dokter yang merupakan sahabat Willy sekaligus saudara sepupu Elsa itu bersedia melakukan apapun yang dimintanya. "Ingat ya, apa yang barusan aku katakan?" bisik Willy di telinga Elsa sambil berjalan keluar kamar. "Iya, aku ingat. Apapun yang terjadi, percayalah aku tidak akan meninggalkanmu. Terima kasih, sayang." Setibanya di teras depan, ada Wina yang sedang menyiram tanaman di pagi itu. "Wina, kau bisa ikut dengan kami ke rumah sakit untuk menemani Elsa, kan?" tanya Willy kepada asisten rumah tangganya itu. "Tentu saja, dokter," jawabnya. "Kalau begitu, saya akan bersiap-siap dulu." "Baiklah, terima kasih." Wina bergegas masuk kembali ke dalam rumah untuk mengganti pakaiannya. Sementara Willy melirik beberapa orang pria berseragam hitam, dengan lambang huruf Z di belakang punggungnya, yang sedang berjaga di sekitar rumah. Salah satu di antaranya adalah si botak yang hingga kini namanya masih menjadi misteri. Manusia datar tanpa ekspresi, yang seumur hidupnya hanya patuh kepada 3 orang saja. Bos besar Xian, seorang wanita yang dijuluki monster betina, dan tuan muda kecilnya, Dennis. "Aku sangat kagum pada kakakmu. Bagaimana dia bisa punya orang-orang yang sangat setia?" Semua bawahannya bekerja dengan sangat baik, terutama yang tidak punya rambut itu. Elsa hanya menyahut dengan mengedihkan bahunya. Dirinya pun kadang sulit memahami kakaknya. Kak Xian itu unik dan sulit ditebak. Dia selalu punya cara sendiri untuk menguji kesetiaan orang-orangnya. "Ya, kau benar. Aku harus banyak belajar darinya." Tidak lama berselang, Wina datang dan menghentikan pembicaraan sepasang suami istri itu. "Maaf membuat Anda menunggu, saya sudah siap."
Baiklah, kita berangkat. Wina, maaf merepotkanmu. Kau harus menemaniku hari ini. Ujar Elsa. Tidak apa-apa, Nona. Setibanya di rumah sakit Kia, Willy membawa Elsa ke ruangan Dokter Sandra untuk diperiksa lebih lanjut. Wanita seusia Xian itu tampak sangat serius memperhatikan layar monitor. Wajahnya pun terlihat cukup tegang. Ada apa, Kak? Tanya Elsa yang kini masih berbaring. Sementara Dokter Sandra menggeser alat di atas perut Elsa. Will, coba kau lihat ini. Ucap Dokter Sandra, sehingga Willy mendekat dan memperhatikan layar monitor. Wajah Willy pun tampak ikut menegang. Namun, ia berusaha untuk tidak menunjukkannya di depan Elsa. Aku tidak apa-apa, kan? Elsa menarik lengan kemeja suaminya. Tolong katakan sesuatu. Willy belum menyahut. Ia membelai wajah Elsa dengan senyum yang entah mengapa dinilai Elsa sedikit dipaksa. Menyadari itu, Elsa mulai menduga bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi kepadanya. Dokter Sandra dan Dokter Willy kemudian saling memberi kode, lalu duduk di sebuah kursi setelah selesai melakukan pemeriksaan USG pada Elsa. Sementara Wina sejak tadi duduk di sebuah kursi di dalam ruangan itu, sambil memperhatikan gerak-gerik Elsa dan Dokter Willy. Dirinya pun terlihat sangat penasaran dengan hasil pemeriksaannya, jika melihat raut wajah Dokter Willy dan Dokter Sandra. Wanita itu dapat menebak bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi pada Elsa. Elsa, maafkan aku harus mengatakan ini, ujar Dokter Sandra. Ada apa, Kak? Wanita itu terlihat ragu untuk menjelaskan. Elsa adalah adik sepupu kesayangannya, sehingga membuatnya tidak tega untuk memberitahu kondisi kesehatan Elsa. Yang mungkin akan membuatnya syok. Will, kau saja yang jelaskan. Ucap Dokter Sandra. Willy mengangguk pelan, lalu menggenggam jemari sang istri. Seolah ia ingin mengalirkan kekuatan melalui genggaman tangannya. Sayang, dengarkan aku, kondisi ini tidak seburuk yang kau pikirkan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyembuhkanmu. Apa maksudmu? Apa aku sakit berat? Cairan bening mulai menggenangi bola mata Elsa. Ia melirik Willy dan Sandra bergantian. Sorot matanya seolah meminta agar segera dijawab. Namun, terlihat sangat takut. Aku mohon katakan sesuatu. Kebisuan terjadi selama beberapa saat. Willy terlihat sedang mengumpulkan keberaniannya untuk memberitahu sang istri tentang kondisi kesehatannya. Di rahimmu ada tumor yang tumbuh. Ucap Willy dengan sangat hati-hati agar tidak melukai perasaan Elsa. Sayang, dengar aku, sebenarnya ini bukan sesuatu yang berbahaya, hanya saja. Willy menggantung ucapannya ketika menatap wajah Elsa yang sudah basah oleh air mata. Tumor, dan kau bilang itu bukan sesuatu yang berbahaya? Lirih Elsa, kemudian melepas tangan Willy yang berada di bahunya. Apa kau sedang membohongiku? Dengar aku dulu, El.
Aku tidak mau dengar, Kak Sandra, itu salah, kan? Aku baik-baik saja, kan? Dokter Sandra tampak bingung. Ingin menjelaskan keadaan Elsa, namun takut salah bicara. Elsa, suamimu benar. Ada cara yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkanmu. Elsa berdiri dari duduknya dan menatap Dokter Sandra dengan wajah memelas. Cara apa? Operasi? Kalian akan mengangkat rahimku. Dan aku tidak akan bisa hamil setelahnya, kan? Teriakan Elsa terdengar pilu, bersamaan dengan air matanya yang mengalir. Willy berdiri, hendak memeluk Elsa, namun wanita itu menepisnya. Apa tidak ada cara lain selain operasi? Willy menjawab dengan gelengan kepala, yang membuat air mata Elsa semakin deras. Aku tidak mau dioperasi. Lakukan sesuatu untukku. Aku ingin merasakan bagaimana ngidam saat hamil. Dan merepotkanmu seperti wanita lain merepotkan suaminya. Aku juga mau menjadi seorang ibu. Tak tahan, Elsa akhirnya merebahkan kepalanya di dada suaminya itu. Dokter Sandra meraih selembar tisu dan mengusap air matanya. Sedangkan Wina terdiam menatap kesedihan Elsa dan Willy. Tenang dulu, El. Mari kita duduk dulu. Tidak mau, aku mau pulang saja. Tapi El, kau masih harus menjalani beberapa pemeriksaan. Dokter Sandra segera berdiri. Aku tidak mau, Kak. Aku mau pulang. Seru Elsa sekali lagi. Sayang, aku mohon. Ucap Willy. Untuk apa lagi menjalani pemeriksaan? Bukankah pada akhirnya kalian akan tetap memberiku pilihan operasi? Setelah mengucapkan kalimat itu, Elsa bergegas pergi meninggalkan ruangan Dokter Sandra. Willy pun segera menyusul sang istri. Sementara Wina mengekor di belakang mereka. Bersambung.